Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari pada pagi hari ini kita mau datang, kita bangkit memuji nama Yesus. Sebab Dia layak dipuji. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Seribu berbanding berasa di sisi kanan, tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan pernah goyah keyakinanku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber sama-sama. Kaulah kuatku, Amin. Ya Yesus kekuatan kita. dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah. Mari sama-sama katakan, Kaulah kuatku, kaulah kuatku, amin. Kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku,
bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti-Mu Yesus. Di dalam kelemahan kami, di dalam kesesakan kami Tuhan, Engkau Allah yang berjanji menyertai hidup kami Tuhan. Haleluya. Jangan pernah menyerah dan berputus asa. Jadi Yesus yang selalu ada bersama dengan kita dan memberi kekuatan buat kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Mujizat Tuhan masih ada. Kalau kita mau percaya bersama-sama, kita menyatakan dengan iman kita. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari sekali lagi kita mau percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin. Dia yang akan menyertai hidup kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia Dia berjanji memberikan kekuatan untuk setiap hidup kita. Haleluya, mari katakan dengan iman kita, jangan pernah menyerah.
kekuatanku Yesus. Kau kekuatan, Yes, ya Yesus sumber penghiburan kita. Ya Yesus yang akan menepati setiap janji-janji. Mari kita berserah di hadapan Tuhan, mengangkat tangan kita, hidup kita. aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Kau kekuatanku, Kaulah penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Katakan sekali lagi, Kau kekuatanku Tuhan. Terima kasih Yesus buat kekuatanmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua janjimu, Di setiap langkah kami tidak akan terlambat Tuhan. Sebab Kau beserta dengan kami Yesus. berikan hidupku bagimu, memberikan hidupku bagimu, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memberikan hidup kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami mau percaya akan setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biar hidup kami Tuhan boleh bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus Tuhan berjalan dalam iman kami. Dan kami tidak pernah menyerah Tuhan akan setiap pergumulan hidup kami ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu, biar apa yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan itu boleh menguatkan hati setiap kami Tuhan, boleh menghidupkan hati kami Tuhan, boleh menegur setiap hati kami ya Bapa. Berikan kami hati Tuhan yang dengar-dengaran dan taat akan firman-Mu, dan biarlah kami boleh berubah Tuhan oleh pembaharuan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik Tuhan, dan kami boleh mendapatkan sesuatu dan itu boleh menjadi kekuatan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Saya harap saudara semua ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan dalam pemeliharaan yang ajaib. Selamat berjumpa kembali dan selamat beribadah secara online di MDC Magelang. Seperti ibadah pada umumnya, hanya ini dilakukan di rumah kita masing-masing. Saat memuji Tuhan, saya berharap saudara ikut memuji Tuhan. Saat menyembah Tuhan, saya berharap saudara ikut juga menyembah Tuhan. Bahkan saat mendengar firman Tuhan, saudara menaruh perhatian khusus, fokus. Dan kalau perlu saudara siapkan catatan untuk mencatat poin-poin di dalam khotbah yang akan saudara dengar. Dan saya percaya berkatnya akan berbeda antara orang yang sungguh-sungguh mengikuti ibadah online dengan orang yang hanya sekedar menonton ibadah online. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak terasa kita sudah hampir 3 bulan hidup seperti ini, tinggal di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, bahkan ibadah juga di rumah. Dan sebentar lagi kita akan mulai masuk di dalam satu era baru, yaitu era new normal. Artinya pola hidup manusia akan berubah total, saudara. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Kemungkinan ada kesulitan besar yang akan kita hadapi. Oleh sebab itu, hari-hari ini ada banyak orang yang takut dan khawatir apa yang akan terjadi terhadap perekonomian kita.
Oleh sebab itu hari-hari ini ada banyak orang yang takut dan khawatir apa yang akan terjadi terhadap pekerjaan mereka, terhadap kesehatan mereka, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di zaman yang tidak mudah. Ada banyak kesulitan demi kesulitan yang ada di hadapan kita. Oleh sebab itu, yang kita perlukan hari-hari ini adalah penyertaan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di zaman yang tidak mudah. Ada banyak kesulitan demi kesulitan di hadapan kita. Oleh sebab itu, yang kita perlukan hari-hari ini adalah penyertaan Tuhan. Mari bersama dengan saya kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengikuti Tuhan bukan berarti bebas dengan yang namanya masalah. Seringkali Tuhan izinkan masalah demi masalah datang secara bertubi-tubi dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, jangan pernah menginjil kepada seseorang untuk menerima Yesus supaya mereka bebas dari yang namanya persoalan. Sebab mengikuti Tuhan bukan berarti kita bebas dengan yang namanya persoalan. Bahkan di dalam Alkitab seringkali persoalan itu digambarkan seperti badai. Artinya saudara, badai itu datangnya tiba-tiba. Badai itu tidak bisa diprediksikan. Dan seringkali badai itu datang bertubi-tubi. Persoalan yang satu belum selesai, datang persoalan yang nomor 2. Persoalan yang nomor 2 belum selesai, datang persoalan yang nomor 3. Bapak Ibu Saudara sekalian, sepanjang kita hidup, kita akan mengalami banyak masalah di dalam hidup ini. Bahkan masalah itu menyatakan bahwa kita ini adalah hidup. Sebab orang mati tidak punya masalah. Sepanjang kita hidup, kita akan menghadapi yang namanya masalah. Bahkan masalah menyatakan bahwa kita ini hidup. Alkitab mengatakan banyak hal bahwa hidup orang benar itu banyak persoalan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Mazmur 34 ayat 20 mengatakan, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Filipi 4 ayat 13, segala perkara, apa arti segala? Segala artinya banyak macam, baik persoalan keuangan, baik persoalan sakit penyakit, baik persoalan keluarga. Maka dari itu dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar ada berita yang baik pagi hari ini. Walaupun hidup ini penuh dengan persoalan, walaupun hidup ini penuh dengan masalah, tetapi Allah berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apa arti aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau? Artinya saudara, ini sebuah penekanan akan keseriusan Allah di situasi kondisi bagaimanapun juga. Allah berjanji tidak akan membiarkan saudara seorang diri dalam menghadapi persoalan. Sekali lagi, apa artinya sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau? Artinya ini adalah sebuah penekanan akan keseriusan Allah di situasi apapun, di kondisi apapun. Allah berjanji tidak akan membiarkan saudara seorang diri dalam menghadapi persoalan. Saudara, biasanya kalau manusia, kalau kita sedang jaya, kita sedang berhasil, selalu ada di samping kita. Kalau kita susah, semua lari meninggalkan kita.
Contoh Ayub. Alkitab mengatakan bahwa Ayub itu adalah orang yang sangat kaya. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Ia memiliki 3.000 ekor unta. Dia memiliki 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu, yaitu Ayub, adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub, saudara, orang yang sangat kaya. Oleh karena Ayub dia adalah orang yang kaya, Alkitab mengatakan bahwa setiap hari Ayub membuat pesta untuk anaknya masing-masing, saudara. Setiap malam dia membuat pesta. Dia undang kawan-kawannya, dan kawan-kawannya hadir setiap malam di rumah Ayub. Tetapi apa yang terjadi ketika Ayub mendapat persoalan masalah? Dalam sekejap, dalam satu hari, seluruh hartanya habis. Dalam waktu sehari, anak-anaknya mati semua. Dalam satu hari, istrinya meninggalkan dia. Dalam satu hari, sekujur tubuh Ayub mengalami sakit. Yang menjadi pertanyaan sekarang, di manakah sahabat-sahabat Ayub? Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab katakan sahabat Ayub satu demi satu meninggalkan Ayub. Itulah yang disebut kesetiaan manusia. Sepanjang kita berhasil, sepanjang kita sukses, dengan mudah orang akan datang mendekat kepada saudara. Tetapi sebaliknya, sepanjang tidak menguntungkan lagi, maka mereka akan meninggalkan saudara. Mungkin suami saudara tidak meninggalkan saudara, tapi seringkali suami membiarkan saudara. Mungkin istri saudara tidak meninggalkan saudara, tetap ada di samping saudara, tapi seringkali istri membiarkan saudara. Tetapi berbeda dengan kesetiaannya Allah, saudara. Alkitab katakan, sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Artinya saudara, di situasi apapun juga, di kondisi apapun juga, Dia Allah yang mau menyertai saudara seperti hari-hari ini. Oleh sebab itu, hari-hari ini saudara, di masa-masa kesesakan seperti ini, kita perlu yang namanya penyertaan Tuhan. Siapa di sini yang hidupnya ingin disertai oleh Allah? Saya percaya setiap saudara ingin hidupnya disertai oleh Allah, bukan? Terlebih daripada itu, ketika saudara mengetahui dampak atau manfaat ketika seseorang hidupnya disertai oleh Allah. Karena Alkitab mencatat banyak hal terjadi ketika seseorang disertai oleh Allah. Contoh Yusuf. Alkitab dengan jelas, Yusuf disertai oleh Allah, sehingga apapun yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Allah berhasil. Apa artinya saudara? Apapun artinya, kalau Yusuf sebagai pengusaha, dia pengusaha yang berhasil. Kalau Yusuf sebagai ayah, ayah yang berhasil. Kalau Yusuf sebagai pelayan Tuhan, dia pelayan Tuhan yang berhasil. Kalau Yusuf sebagai seorang suami, dia adalah seorang suami yang berhasil. Itu artinya apapun yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Allah berhasil. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya jarang sekali menjumpai orang yang berhasil dalam segala hal. Kebanyakan yang saya jumpai, satu sisi berhasil, tapi satu sisi yang lainnya gagal. Katakan dia seorang pelayan Tuhan yang berhasil, tetapi dia sebagai orang tua, dia orang tua yang gagal karena dia tidak pandai mendidik anaknya dengan baik. Katakan dia seorang pengusaha yang berhasil, tapi dia menjadi seorang suami yang gagal di hadapan istrinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yusuf dikatakan dia berhasil dalam segala hal. Apapun yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Allah berhasil. Saya percaya saudara, seseorang mengalami keberhasilan dalam segala hal, di dalam bisnis, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, bukan semata-mata karena rajin, bukan semata-mata karena pandai, bukan semata-mata karena ulet. Tetapi ada satu poin yang sangat penting, kalau kita disertai oleh Allah, maka apapun yang kita kerjakan dibuat Allah
berhasil. Contoh yang kedua, Daud. Bapak ibu saudara sekalian, setiap kali Daud pergi berperang, Daud selalu bertanya kepada Allah. Dia katakan, Tuhan, haruskah aku pergi berperang? Dan ketika Allah berkata, berperanglah sebab aku menyertai engkau, maka apa yang terjadi? Setiap kali Daud berperang, Daud mengalami kemenangan lepas kemenangan, sebab Allah menyertai Daud. Bapak ibu saudara sekalian, bahkan bangsa Israel mengalami kemenangan dalam setiap peperangan. Itu bukan berarti bangsa Israel lebih kuat dibandingkan musuh-musuhnya, tetapi karena Allah menyertai bangsa Israel. Bapak ibu saudara sekalian, menang kalah saudara dalam menghadapi tantangan, menang kalah saudara dalam menghadapi persoalan dalam hidup ini, bukan berarti engkau lebih kuat dibandingkan masalah yang sedang kau hadapi, tetapi karena Allah menyertai saudara. Oleh sebab itu, hari-hari ini saudara, kita perlu yang namanya penyertaan Tuhan. Di masa COVID-19 ini, kita sangat-sangat memerlukan penyertaan Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Paulus menyadari betapa pentingnya penyertaan Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tetapi kenyataannya, ada banyak orang Kristen yang merasa ditinggalkan oleh Tuhan pada saat-saat mereka sedang mengalami persoalan. Tetapi kenyataannya ada banyak orang Kristen yang merasa dibiarkan oleh Tuhan pada saat mengalami persoalan, sehingga ia mengatakan, di manakah Tuhan? Tetapi kenyataannya ada banyak orang Kristen yang merasa tidak ditolong pada saat-saat mereka sedang mengalami persoalan. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap janji Tuhan itu ada syaratnya. Bahkan 100% janji Tuhan itu bersyarat. Syarat yang pertama, untuk tetap disertai oleh Tuhan dan tidak ditinggalkan Tuhan dan tidak dibiarkan Tuhan di saat kita mengalami kesesakan. Yang pertama saudara, di dalam ayat Ibrani 13 ayat yang ke-5a dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Saudara, hidup ini hanya ada dua pilihan, yaitu menjadi hamba kebenaran atau menjadi hamba uang. Sebab Alkitab mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak ibu saudara sekalian, oleh sebab itu janganlah kamu menjadi hamba uang. Ibrani 13 ayat 5a. Menjadi sebuah pertanyaan, apakah ada hubungannya antara uang dengan kerohanian saudara? Apakah ada korelasi antara uang dan hal-hal yang rohani? Bapak ibu saudara sekalian, saudara disebut rohani bukan karena saudara sering ke gereja atau giat di dalam pelayanan, tetapi saudara disebut rohani ketika saudara mengelola keuangan saudara dengan benar sesuai dengan prinsip kerajaan Allah. Cara kita menggunakan uang kita merupakan cerminan fokus hati kita. Jika uang kita banyak digunakan untuk hobi, berarti fokus hati kita itu di hobi. Jika uang kita banyak digunakan untuk bermain dosa, artinya saudara, fokus hati kita itu adalah di dosa. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Seorang hamba Tuhan yang bernama Richard Haverson mengatakan bahwa uang adalah ukuran karakter sejati dari seseorang. Jangan lihat pada hari Minggu, tetapi lihat bagaimana orang tersebut mendapatkan uang dan membelanjakan uang tersebut. Jadi syarat pertama untuk kita bisa disertai oleh Tuhan, jangan menjadi hamba uang. Jadilah hamba kebenaran, maka Allah akan menyertai saudara. Syarat yang kedua untuk tetap disertai Tuhan dan tidak ditinggalkan Tuhan dan tidak dibiarkan Tuhan di saat kita mengalami
kesesakan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Alkitab menyuruh kita untuk kita selalu merasa cukup? Sebab karena orang yang selalu merasa cukup adalah orang yang bisa mengucap syukur. Allah hanya akan menyertai orang yang selalu mengucap syukur. Ingat saudara, dengan Paulus dan Silas, walaupun di dalam penjara, tetap disertai oleh Allah karena Paulus suka mengucap syukur. Cukup itu berapa? Bapak Ibu Saudara sekalian, cukup bukan bicara nominal, tetapi bicara tentang kepuasan hati. Ada orang yang gajinya 50 juta tetapi selalu tidak merasa cukup. Tetapi sebaliknya ada orang yang gajinya 1 juta tetapi bisa mengucap syukur. Artinya cukup itu bukan bicara tentang nominal, tapi bicara tentang kepuasan hati. Kenapa Alkitab menyuruh untuk kita selalu merasa cukup? Karena orang yang selalu merasa cukup adalah orang yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Karena orang yang selalu merasa tidak cukup akan hanya berfokus pada dirinya sendiri. Sekali lagi, Allah hanya akan menyertai orang yang bisa menjadi berkat. Ingat Abraham, Allah memberkati Abraham supaya Abraham bisa menjadi berkat buat orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, kawan saya pernah menposting di Facebook tentang mobil yang dipakai untuk pelayanan. Mobilnya adalah mobil minibus Daihatsu tahun 89. Dan dia katakan, aku mengucap syukur untuk mobil ini karena mobil ini yang mengantar aku ke berbagai tempat untuk pelayanan. Tetapi ada orang yang punya mobil yang jauh lebih baik, mungkin tahun 2020, tetapi orang tersebut tidak bisa mengucap syukur. Kenapa ada orang yang tidak pernah bisa mengucap syukur buat kesehatannya? Kenapa ada orang yang tidak pernah bisa mengucap syukur buat kecantikannya? Selalu ingin lebih lagi, selalu ingin lebih lagi, dan tidak pernah merasa cukup. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang-orang kaya yang tidak pernah merasa cukup. Ingin lebih lagi, ingin lebih lagi. Sudah punya mobil satu, ingin mobil dua. Sudah punya rumah satu, ingin rumah yang kedua. Sudah punya pabrik satu, ingin pabrik yang lain. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, cukup itu berapa? Cukup bukan bicara tentang nominal, tetapi bicara tentang kepuasan hati. Ingat perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus, yang mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padanya itu bukan suaminya, saudara. Dan ini peristiwa 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini saya belum pernah menjumpai ada perempuan seperti perempuan ini, saudara. Ini peristiwa 2000 tahun yang lalu. Ada seorang perempuan yang punya 5 suami, dan yang sekarang ada padanya bukan suaminya. Kalau saya berjumpa dengan seorang pria yang punya istri 5, saya pernah berjumpa beberapa kali. Tapi untuk seorang perempuan mempunyai 5 suami dan yang sekarang ada padanya bukan suaminya, ini belum pernah saya jumpai. Dan ini peristiwa pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Menjadi pertanyaan, kenapa perempuan ini mempunyai 5 suami dan yang ada padanya saat itu bukan suaminya? Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya karena perempuan ini tidak pernah mengalami kepuasan di dalam hidupnya. Dia pernah coba dengan seorang suami, tapi dia tidak pernah merasa kepuasan. Dia coba dengan mempunyai 2 orang suami. Dengan 2 orang suami dia juga tidak mengalami kepuasan. Dia coba dengan 3 suami, saudara. Dengan 3 suami dia juga tidak mendapatkan kepuasan. Dia coba dengan 4 suami. Dengan 4 suami dia juga tidak mendapatkan kepuasan. Dia coba dengan 5 suami. Dan yang ada padanya pada saat ini, saudara, itu bukan suaminya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada dasarnya manusia itu tidak pernah merasa cukup. Punya 1 juta, ingin merasakan punya 10 juta. Punya 10 juta ingin merasakan punya 100 juta. Punya 100 juta ingin merasakan punya 1 miliar.
Punya 1 miliar ingin merasakan punya 10 miliar. Bapak ibu saudara sekalian, diisi apa saja, hati ini akan tetap kosong. Seperti perempuan Samaria, dengan 5 suami, hatinya tetap kosong, saudara. Dia coba dengan suami orang lain, hatinya juga tetap kosong. Tetapi berbeda kalau diisi dengan Tuhan Yesus. Yesus akan mengisi setiap kekosongan hati kita, termasuk hati perempuan yang tidak pernah mengalami kepuasan, yaitu perempuan Samaria. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang akan terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudara, sifat air adalah menghilangkan dahaga dan mengisi tempat-tempat yang kosong. Artinya, kita punya Yesus, itu cukup untuk kita bisa mengucap syukur. Bapak ibu saudara sekalian, kalau tidak ada Yesus dalam hati ini, hati akan menjadi kosong dan akan terus tidak pernah merasa cukup dan tidak bisa mengucap syukur. Bapak ibu saudara sekalian, di hari-hari seperti ini, COVID-19 atau menjelang memasuki era new normal, hanya satu hal yang kita perlukan, yaitu kalau kita disertai oleh Tuhan. Dan syarat untuk disertai oleh Tuhan, jadilah hamba kebenaran, bukan hamba uang. Sebab tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Syarat yang pertama, jadilah hamba kebenaran, jadilah hamba Allah, bukan menjadi hamba uang. Sebab Allah hanya akan menyertai orang yang menjadi hamba kebenaran. Yang kedua, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Hidup ini diisi apa saja tetap akan merasa kosong, saudara. Oleh sebab itu, ketika kita isi Yesus ini dalam hidup, maka ia akan mengisi setiap kekosongan. Kita punya Yesus cukup untuk dasar kita bisa mengucap syukur. Sebab Allah hanya akan menyertai orang yang bisa mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ini menjadi kerinduan hati kami hari-hari ini. Kami rindu menikmati setiap janji-janji-Mu yang mengatakan, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau, dan sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan Engkau. Khususnya memasuki era new normal ini, ya Allah, sertai kami ya Tuhan. Sebab kami tahu ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang ada di hadapan kami. Sertai kami, jangan tinggalkan kami, dan jangan biarkan kami, sertai kami. Berkati segala kebutuhan jemaat di masa-masa atau di hari-hari ini ya Allahku. Biar perlindungan yang sempurna, pemeliharaan yang ajaib sungguh-sungguh terjadi atas kehidupan mereka. Lindungi mereka dari segala sakit penyakit yang menular. Bahkan hamba berdoa, di tengah-tengah COVID-19 ini mereka semakin bergantung kepada Engkau, semakin mengandalkan Engkau, dan sertai mereka. Terima kasih. Ini seruan doa hamba-Mu yang hamba peralaskan di dalam satu nama yang ajaib, nama yang janjinya bisa dipegang, janjinya bisa diandalkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak ibu saudara sekalian, angkat ke belah tangan saudara untuk menerima berkat. Bapak ibu saudara sekalian, pulanglah, bawalah berkat daripada Bapa di surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam penyertaan Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai kepada kekekalan, sampai Maranatha.
Tuhan datang yang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat pagi.